Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Yang terhormat pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong Ki Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM. Yang terhormat Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Dr. Abdul Aziz Wahab MAG. Yang terhormat Dekan Fakultas Tadris Umum Ibu Wahyu Lestari MPD. Yang terhormat Kaprodi Tadris Bahasa Indonesia yakni Ibu Makfiratul Hamdiah MPD, dan yang saya hormati dosen pengampuh mata kuliah pengantar studi Islam yakni Ibu Nur Fatimah MPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pelembagaan dan implementasi moderasi beragama. Pelembagaan moderasi beragama di sini artinya menerjemahkan moderasi beragama ke dalam institusi, lembaga, struktur, atau unit yang secara khusus memikirkan strategi implementasi konsep ini agar mengejawantah menjadi program dan kegiatan yang terukur dan berkesinambungan. Strategi penguatan dan implementasi esensial perlu digarisbawahi karena moderasi beragama memberikan penekanan pada penguatan pemahaman keagamaan yang substantif, tidak harfiah atau formalistik. Internalisasi nilai esensial agama juga menjadi ciri yang membedakan moderasi beragama dengan gerakan deradikalisasi yang cenderung hanya berusaha mengembalikan pemahaman yang ultra konservatif atau garis kanan agar menjadi moderat tanpa memberikan porsi yang cukup melakukan internalisasi nilai-nilai agama. Komitmen pada esensiasi ajaran agama sangat penting dalam konteks moderasi beragama. Keberpihakan pandangan, sikap, dan perilaku beragama yang moderasi lebih menekankan pada esensi ajaran agama kebangsaan, terutama terkait dengan penerimaan Pancasila sebagai ideologi negara dan sikapnya terhadap tantangan ideologi yang mengancam Pancasila sebagai bagian dari komitmen bernegara adalah penerimaan terhadap prinsip-prinsip berbangsa yang tertuang dalam konstitusi dan regulasi di bawahnya. Selanjutnya ada integrasi moderasi beragama dalam RPJMN 2020-2024. Strategi ketiga dalam upaya penguatan moderasi beragama adalah dengan mengupayakan integrasi rumusan moderasi beragama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJMN 2020-2024. Strategi di sini bersifat struktural. Ini juga merupakan bagian dari pesan Risalah Jakarta yang dirumuskan oleh para agamawan, budayawan, akademisi, dan perwakilan generasi milenial, di mana Kementerian Agama dituntut untuk mengambil langkah-langkah konkret untuk memimpin gerakan penguatan keberagamaan yang moderat sebagai arus utama. Misi ini adalah untuk mengembalikan agama kepada perannya sebagai panduan spiritualitas dan moral, bukan hanya pada aspek ritual dan formal, apalagi yang bersifat eksklusif baik pada ranah masyarakat maupun negara. Strategi struktural ini juga dilakukan untuk melengkapi dan memperkuat langkah-langkah lain yang selama ini sudah strategi penguatan dan implementasi ditempuh dan semakin perlu diperkuat, yakni
memfasilitasi ruang-ruang perjumpaan antar kelompok masyarakat untuk memperkuat nilai-nilai eksklusif dan toleransi, misalnya dalam bentuk dialog lintas iman, khususnya di kalangan generasi muda. Integrasi moderasi beragama ke dalam RPJMN 2020 sampai 2024 ini akan memperkuat posisi Kementerian Agama dalam melaksanakan misi utamanya menjaga kerukunan umat beragama. Selanjutnya, untuk menjawab di mana posisi moderasi beragama dalam RPJMN 2020 sampai 2024 di sini, kita perlu mengetahui terlebih dahulu bahwa 5 prioritas pengarusutamaan di atas itu diturunkan lagi ke dalam 7 prioritas nasional PNN, yakni yang pertama itu memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas. Yang kedua, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Yang ketiga, meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing. Yang keempat, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Yang kelima, memperkuat infrastruktur mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Yang keenam, membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim. Selanjutnya ada rencana strategis Kementerian Agama. Rencana strategis Kementerian Agama 2020 sampai 2024 sangat penting dalam mengawal implementasi visi moderasi beragama ke depan. Renstra ini merupakan dokumen perencanaan resmi yang menjadi dasar bagi kementerian dan lembaga dalam menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Visi terbaru Renstra Kementerian Agama 2020 sampai 2024 di sini adalah masyarakat Indonesia taat beragama, moderat, cerdas, dan unggul, yang merupakan penjabaran visi kementerian yang dilengkapi dengan rencana sasaran nasional untuk mencapai sasaran program prioritas Presiden. Program penyusunan Renstra Kementerian Agama di sini mengikuti 4 tahapan. Yang pertama yaitu ada penyusunan, penelaahan, penyesuaian, dan penetapan. Pada tahap penyusunan, rancangan Renstra telah dibuat dengan rumusan visi yang mencerminkan visi moderasi beragama dalam RPJMN 2020 sampai 2024. Contohnya, visi taat beragama di sini dapat diimplementasi melalui program yang bertujuan untuk meningkatkan literasi, edukasi, advokasi, dan pemahaman serta praktik ajaran agama yang moderat, esensial, eksklusif, dan toleran. Hal ini sejalan dengan target yang ditetapkan dalam rancangan Teknokrat RPJMN 2020 sampai 2024. Selain itu, aspek taat beragama dengan perspektif moderasi juga dapat diaplikasikan dalam program atau kebijakan terkait rumah ibadah, baik dalam pembangunan maupun pengelolaan dengan pendekatan moderasi yang menekankan ketaatan beragama secara esensial dan substansial. Peningkatan jumlah rumah ibadah seharusnya tidak mengganggu harmoni kehidupan keagamaan, asalkan proses pembangunan mematuhi semua prosedur dan regulasi yang berlaku.
Pengelolaan aktivitas di sini, pengelolaan aktivitas ibadah ini juga harus memperhatikan nilai-nilai moderasi untuk memastikan keberlangsungan, kerukunan dan keberagamaan dalam masyarakat. 9 seruan Menteri Agama pada awal 2017 tentang ceramah di rumah ibadah menjadi relevan dalam mengatur penceramah agama agar tidak melanggar norma dan etika kehidupan keberagamaan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.